Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang wakaf. Innal hamdalillah nusolli wa nusolli ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Wakaf secara bahasa bermakna al-habsu, menahan. Adapun secara istilah terdapat beberapa definisi. Mazhab Hanafi mengatakan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik pewakaf dan memanfaatkannya untuk kebajikan. Menurut mazhab Maliki, wakaf adalah menahan harta pewakaf dari penggunaan secara kepemilikan maupun penyewaan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah menahan harta pewakaf dengan tetap melanggengkan harta tersebut yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan sebagai taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lalu apa hukum berwakaf? Hukum berwakaf adalah sunnah, yaitu dianjurkan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, jadi hukum berwakaf itu adalah sunnah, yaitu dianjurkan. Adapun rukun-rukun wakaf itu adalah ada 4. Yang pertama itu pewakaf atau wakif, orang yang mewakafkan hartanya. Yang kedua, orang atau pihak yang menerima wakaf. Yang ketiga, harta yang diwakafkan. Yang keempat, sighah. Sighah itu akad yang menunjukkan bahwa pewakif telah mewakafkan hartanya kepada orang yang menerima wakaf. Nah, lalu apa-apa saja barang atau benda yang berhak diwakafkan? Nah, ini terdiri banyak pembagiannya. Yang pertama, berdasarkan peruntukan, maka jenis-jenis wakaf itu terdiri dari 1. Wakaf khairi atau wakaf kebajikan, adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, madrasah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, wakaf ahli namanya, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri, meskipun setelah itu bisa diperuntukkan untuk wakaf khairi. Nah, jadi wakaf ahli ini terbatas kepada lingkungan keluarga. Namun walaupun demikian dapat juga setelah itu diperuntukkan untuk wakaf khairi. Kemudian pembagian yang kedua yaitu adalah wakaf berdasarkan jenis harta yang diwakafkan. Nah, di Indonesia wakaf itu sendiri telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dilihat dari jenis harta yang diwakafkan, wakaf terdiri atas, dia berdasarkan undang-undang. Yang pertama, benda tidak bergerak. Nah, benda yang tidak bergerak ini dapat dibagi lagi menjadi seperti hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, atau tanaman yang berkaitan dengan tanah. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian jenis berikutnya adalah benda bergerak selain uang. Nah, tadi dari berdasarkan undang-undang tadi, pembagian jenis harta yang diwakafkan itu, yang pertama tadi benda tidak bergerak. Nah, yang sekarang yang keduanya adalah
benda bergerak selain uang. Dan yang ketiga adalah benda bergerak berupa uang. Nah, benda bergerak selain uang terdiri atas. Yang kedua tadi, benda bergerak selain uang terdiri atas benda bergerak yang dapat dihabiskan. Ini tidak dapat diwakafkan. Jadi kalau ada benda bergerak yang kita wakafkan dapat dihabiskan, maka tidak dapat diwakafkan. Kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya bisa berkelanjutan. Kemudian benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan seperti mobil, pesawat terbang, mesin, batu mulia, atau benda bergerak lainnya. Nah, ini dapat diwakafkan. Kemudian benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan. Nah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak atas benda bergerak lainnya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu benda bergerak berupa uang atau disebutkan juga wakaf tunai. Nah, jadi Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwanya telah mengeluarkan tentang wakaf uang yang berisi bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dan termasuk ke dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Nah, maka wakaf uang ini hukumnya boleh. Dan wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariat. Nah, kemudian jenis pembagian yang ketiga adalah berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, wakaf itu terdiri dari wakaf mu'abbad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya. Dan yang kedua adalah wakaf muakkad, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dia punya limit waktu tertentu. Misalnya saya wakafkan bangunan ini selama 5 tahun. Kemudian pembagian wakaf yang keempat adalah berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Terdiri dari yang pertama mubasyir, yaitu harta wakaf yang digunakan untuk pelayanan masyarakat dan bisa digunakan langsung seperti madrasah, rumah sakit, masjid, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah istismari, yaitu harta wakaf yang digunakan itu untuk penanaman modal yang dibolehkan oleh syariat dan hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Dan untuk yang terakhir ini, yaitu wakaf istismari, ini sering juga disebut dengan wakaf produktif. Artinya, wakaf ini dapat berkembang sehingga wakaf dapat lebih maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi wakafnya itu berkembang, tidak mandek. Kalau misalnya bangunan itu kan mandek. Dan ini wakaf produktif, dan dia produktif, dan produktif berarti berkembang. Dan tentu untuk wakaf produktif ini diperlukan orang khusus atau SDM yang mumpuni dan amanah pastinya untuk mengelola. Sehingga wakaf tersebut dapat berkembang dan juga bisa menjadi sumber dana abadi bagi pelayanan umat dalam berbagai bidangnya. Seperti pelayanan dalam kesehatan, pendidikan, maupun jaminan sosial. Nah, itulah dia materi kita tentang wakaf. Namun tentu saja untuk wakaf produktif ini sangat layak untuk dikaji kembali dan dikembangkan antara bagaimana problemnya, kemudian bagaimana solusi, apa-apa saja kendala-kendalanya di tengah masyarakat. Karena di tengah masyarakat kita lebih kepada wakaf yang tidak produktif. Demikian saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.